warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan hias yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara merawat akuarium ikan mas koki atau ikan mas koki yang kita pelihara di akuarium agar ikan mas kokinya tetap bertahan hidup, tetap sehat, dan kita juga sebagai penghobi tetap senang ya, tidak beli ikan mas koki terus ya, karena ikannya sehat dan ikannya juga bertumbuh besar di akuarium kita. Jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan supaya ikan mas kokinya itu tetap bertahan hidup di akuarium, teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus pelihara ikan mas koki itu di akuarium yang sesuai dengan kebutuhan ikan mas koki. Nah, menurut saya pribadi, ukuran akuarium yang sesuai dengan kebutuhan ikan mas koki paling minimal adalah di ukuran 60 kali 40 kali 40 cm. Secara hitungan liter air itu 96 liter maksudnya teman-teman ya. Jadi di dalam air 96 liter kita bisa pelihara 3-4 ekor. Karena ikan mas koki itu butuh satu ekornya butuh 30 liter sampai dengan 100 liter, tergantung kualitas ikan yang kita pelihara. Kalau kita sekedar pelihara hobi ya, di 25 liter per satu ikan pun nggak masalah sebenarnya teman-teman ya. Jadi di ukuran akuarium 60 kali 40 tinggi 40 tadi kita bisa pelihara 3-4 ekor, kemudian ikan manfish 2 ekor lah teman-teman ya. Kemudian filter yang kita gunakan untuk pemeliharaan ikan mas koki minimal itu pakai filter talang 2 tingkat ya. Satu tingkat khusus mekanis, di bawahnya biologis ya. Jadi kalau kalian pakai ukuran 60 cm, filter talangnya juga harus 60 cm. Jangan kita menggunakan lebih pendek dari akuarium yang kita miliki ya. Filter talang khusus mekanisnya itu 30 cm ya. Standarnya seperti itulah teman-teman. Kalian kalau mau bagus filternya, bikin sendiri saja ya, beli di toko bangunan talangnya ya, beli tutup talangnya kiri kanan, pakai lem pipa, itu sudah selesai, sudah bisa kalian bikin filter talang ya. Kemudian filter talang ini ya, susunan media filternya harus full ya, semuanya full ya, pakai media filter biologis. Kalau kalian mau murah media filter biologisnya, bisa memakai batu apung, full batu apung ya biologisnya. Mekanisnya harus berlapis ya, jaring layang 2 lapis, kemudian busa grand wall 2 lapis, baru kapas putih. Itu biasanya susunan media filter yang saya gunakan untuk pemeliharaan ikan mas koki di akuarium menggunakan top filter teman-teman. Jadi itu ya, kita harus memelihara ikan mas kokinya sesuai dengan kebutuhan akuarium ikan mas koki. Jadi kalau kita pakai akuarium yang lebih kecil dari yang tadi sebenarnya bisa, tapi ruang gerak ikan mas koki itu terbatas teman-teman. Jadi paling minimal di ukuran 60 kali 40 tinggi 40, dan pakai filter talang 2 tingkat teman-teman. Kalau mau pakai filter kaca lebih bagus, kalau mau yang murah pakai filter talang teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu kita kasih makan ikan mas koki sesuai dengan pakan yang diberikan ke ikan mas koki. Jadi rekomendasi pakan yang untuk ikan mas koki itu banyak ya teman-teman ya, di toko online itu banyak. Ada yang harganya sekian ribu, ada yang harganya mahal, itu tergantung kualitas ikan dan tergantung kalian mau beli yang mana ya. Kalau kalian ikannya bagus, saya sarankan pakai pelet yang juga yang premium supaya ikannya pertumbuhannya lebih bagus. Kalau misalnya ikan kalian kualitas pasar, saya sarankan kasih pelet yang ya sekitar 6.000 sampai 10.000 lah teman-teman ya. Itu menurut saya sudah cukup untuk ikan mas koki kelas pasar teman-teman. Kalau misalnya kita kasih pelet tidak sesuai dengan kebutuhan ikan mas koki, yang terjadi adalah ikan mas koki kita itu kemungkinan nafsu makannya akan berkurang. Contohnya kita kasih pelet cana ke mas koki, kemungkinan kandungan untuk kebutuhan pelet cana ke ikan mas koki itu tentu berbeda teman-teman ya. Jadi kita harus kasih makan sesuai dengan kebutuhan ataupun makan ikan mas kokinya teman-teman. Jadi itu salah satu cara agar ikan mas koki kita tetap bertahan hidup di akuarium teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah peralatan akuarium yang harus kita miliki, seperti selang untuk kuras dan isi air akuarium. Itu sangat penting sekali untuk perawatan akuarium ikan mas koki ya. Kalau misalnya kita mau ganti air, buang air akuarium, kita pakai selang atau sedot, kemudian isi kembali, tentu itu akan memudahkan kita ya teman-teman.
Kalau kita menggunakan gayung untuk menguras air akuarium, tentu ikan mas koki di dalam tank akuarium bisa stres teman-teman. Jadi usahakan menggunakan selang ya. Kalian harus memiliki selang untuk kuras dan isi air akuarium. Kemudian selanjutnya spons untuk menggosok kaca akuarium. Teman-teman bisa menggunakan stick gun yang seperti biasanya saya gunakan untuk membersihkan kaca akuarium, atau teman-teman bisa menggunakan spons untuk cuci piring. Itu gampang sekali ya, gosok kaca akuarium sambil kuras. Jadi kacanya bening, ikan yang kita lihat di akuarium juga terlihat jelas teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu pakan pelet ya, teman-teman harus benar-benar disediakan di stok ya. Ya sekitar 500 gram lah kalau kalian mau stok ya. Misalnya 1 gram, 100 gram kalian gunakan di food timer, 500 gramnya nanti untuk cadangan ya. Karena kalau misalnya kalian tidak stok ini ikan mas koki kita, misalnya kita kehabisan pakan pelet, ya tentu ikan mas koki kita akan kelaparan teman-teman. Jadi usahakan pakan peletnya harus disediakan. Kemudian selanjutnya yaitu filter mekanis. Filter mekanis ini seperti bisa dakron, kalau misalnya sudah tidak bisa dibersihkan lagi, rusak ya, hancur, itu harus diganti baru. Nah ini harus teman-teman stok juga ya. Filter mekanis ini, busa dakron ini minimal kalian sediakan atau stok itu 5 sampai 10 ya. Mungkin teman-teman bisa beli yang lembaran banyak itu, potong sendiri, itu lebih bagus teman-teman ya. Kalau menggunakan busa dakron untuk filtrasinya ya, itu harus di stok karena itu kebutuhan sangat penting sekali. Kalau filter mekanis kalian kurang baik, yang terjadi adalah air di akuarium kalian ya, kualitas air itu akan buruk teman-teman. Nah itu yang menyebabkan ikan mas koki itu cepat mengalami kematian teman-teman. Kemudian selanjutnya kalian harus merawat ikan mas koki yang mengalami sakit ya teman-teman ya. Kalau ikan mas kokinya terkena penyakit, cepat langsung diobati ya teman-teman ya, di karantina di dalam ember, atau teman-teman bisa karantina di akuarium. Syukur-syukur kalau kita punya akuarium untuk karantina ya. Kita karantina pakai filter, kemudian pakai aerator, dikasih obat biru ya. Ikan yang sakit itu harus dirawat, karena kalau tidak kita rawat, kita biarkan di akuarium utama, yang terjadi adalah ikan mas koki yang kita pelihara ya bisa mengalami penyakit juga teman-teman, karena penyakit juga dari ikan yang sakit tadi terjangkit. Nah itulah harus kita rawat ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah perawatan ikan mas koki ini ya, menurut saya ya susah-susah gampang. Di sini kita harus benar-benar bisa merawat air akuariumnya ya. Kita harus bisa menyaring kotoran di dalam akuarium ya, menggunakan filter mekanis yang berlapis ya, supaya kotoran itu benar-benar tersedot dan air yang mengalir di filter biologis itu benar-benar air yang bersih. Kalau kalian sudah bisa menerapkan itu semua, itu dijamin ikan mas koki yang kalian pelihara itu tidak gampang terkena penyakit teman-teman. Jadi itulah cara merawat ikan mas koki agar ikan mas kokinya cepat tetap sehat, maksudnya ya, tetap sehat dan tidak gampang terkena penyakit teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa terapkan baik itu akuarium yang sudah menggunakan sun filter ataupun top filter teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman penghobi ikan hias mas koki. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias mas koki.